Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta TU. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai berbagai praktik baik implementasi 7 jurus BKH. Langsung mawon ya materinya, yaitu mewujudkan siswa berkarakter dan berprestasi melalui pendekatan bimbingan dan bimbingan konseling yang holistik. Kenapa mesti ini Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa kok pakai jurus? Karena kami kemarin dari Fasnas, kami Fasda itu dianggap sebagai pendekar. Nah, jadi setiap pendekar itu harus menguasai 7 jurus. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi, menggali kekuatan unik, yaitu fokus pada penggalian bakat dan potensi tersembunyi. Setiap peserta didik sebagai modul utama pengembangan diri. Yang kedua, identifikasi mendalam. Contoh prakteknya yaitu identifikasi minat siswa secara terperinci melalui observasi, alat tes psikologi, dan wawancara interpersonal. Kemarin kita sudah melakukan yang kenali potensi itu secara tidak sengaja, yaitu dari Surya Global. Nah, itu anak itu melakukan tes dari psikolog itu. Yang ketiga yaitu motivasi dan percaya diri. Dampak positifnya yaitu peningkatan signifikan pada motivasi belajar, rasa memiliki, dan kepercayaan diri siswa. Ini lanjut jurus kedua, kelola emosi. Pentingnya mengajarkan siswa untuk secara aktif menggali, memahami, dan mengatur spektrum perasaan mereka. Kemampuan ini adalah kunci keberhasilan akademik dan sosial. Kemarin di SMK Al-Husain kami mempraktekkan yaitu tentang kelola emosi pada kelas 3, yaitu kelasnya Bu Ani. Nah, itu kenapa kami ngambil perempuan? Kemarin itu harusnya laki-laki, tapi laki itu banyak yang sakit. Jadinya anak-anak itu praktek tentang kelola emosi. Mereka sangat antusias nih Bapak Ibu untuk kelola emosi ini. Mereka itu kan di dalam kelola emosi itu ada arka. Di dalam arka itu ada aktivitas. Aktivitas anak yang pertama yaitu dengan sebuah kertas putih bersih. Terus saya menceritakan sesuatu kejadian. Anak itu nanti perasaan gimana? Bisa sedih, senang, bahagia, marah, terkejut, takjub, atau jijik. Nah, begitu. Kemarin anak-anak itu ada yang sampai meremas-remas itu sampai kusut. Ada yang masih mulus. Kalau masih mulus itu berarti anak itu masih bisa mengelola emosinya dengan baik. Kebanyakan siswa-siswi kita itu, mereka itu masih belum bisa mengelola emosi. Contohnya kemarin kan banyak kejadian itu lah yang di kita itu yang laki ada yang ikut, mereka kayak kerasan apa itu, karena mereka itu belum bisa mengelola emosi dengan baik. Terus mereka juga refleksinya itu yaitu membuat roda emosi. Roda emosi itu emosi yang dirasakan pada siswa saat itu juga. Misal lagi bahagia, mereka membuatnya tersenyum. Misal sedih, menggambarnya juga sedih. Misal takjub juga takjub. Beberapa anak itu ada yang menggambar sedih, ada yang takjub, ada yang lagi marah karena keadaan, itu juga ada. Jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ini di SMK Al-Husain saya juga mempraktekkan yaitu tentang tumbuhnya resiliensi. Kenapa? Karena melatih ketangguhan mental siswa untuk bangkit dari kegagalan dan melihat tantangan sebagai peluang pertumbuhan.
kedua yaitu feedback konstruktif, memberikan umpan balik yang membangun bukan menghakimi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dukungan berkelanjutan, memastikan siswa memiliki jaring pengaman dukungan saat mereka berusaha bangkit dari kemunduran. Jadi kenapa saya mengambil tumbuhkan resiliensi? Kadang anak itu masih dengan tantangan, anak-anak kita itu masih takut. Mereka sudah merasa saya itu nggak bisa Bu, saya itu nggak bisa. Padahal mereka itu bisa, mereka itu mampu. Di dalam tumbuhkan resiliensi, kami menggunakan grow mindset dan free mindset. Fixed mindset itu, misal contohnya cuma gini, saya tidak bisa. Tapi kalau grow mindset, anak itu kita ubah menjadi saya harus mencoba dan saya harus bisa. Nah, ini kami praktekkan dengan aktivitasnya yaitu membuat menara dari kartu remi. Bapak Ibu ngerti kartu remi ya? Nah, itu anak-anak membuat menara. Kami bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Itu kami praktekkan kepada kelas 11B. Nah, itu anak-anak kami suruh buat menara setinggi-tingginya. Lalu setelah menara itu jadi, tiba-tiba ada angin. Kelompok lain kami suruh membuat kayak seperti angin sekencang-kencangnya buat merobohkan menara itu. Jadi nanti di dalam kegiatan itu nanti anak bisa merasakan setelah jadi menaranya. Niki nggak semudah membuat menara langsung jadi nggih. Anak itu berkali-kali ada yang roboh, berkali-kali ada yang sekali bisa, ada yang mboten bisa. Jadi setelah bisa dirobohkan menara itu, nanti tumbuh perasaan itu gimana setelah menara itu dirobohkan. Nah, itu kan berarti kan harus ada resiliensi dari anak tentang tantangan itu mereka harus bisa. Nah, di sekolah kita saya mengambil 2 ya, karena dari Fasnas itu harus dua jurus yang diambil dari 7 jurus. Di SMK ini saya mengambil kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Ini yang jurus keempat, jaga konsistensi. Yang pertama, pentingnya rutinitas. Konsistensi adalah fondasi untuk mencapai tujuan besar. Rutinitas menciptakan kejelasan dan mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, jadwal harian terstruktur, membantu siswa menyusun jadwal belajar harian yang realistis, menyeimbangkan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan istirahat. Yang ketiga, refleksi mingguan, melakukan evaluasi kecil secara rutin, baik mengidentifikasi apa yang berhasil dan area yang perlu diingatkan. Membentuk dalam jaga konsistensi ini bisa membentuk kebiasaan positif. Konsisten dalam praktek BK membentuk kebiasaan positif yang akan dibawa siswa hingga mereka dewasa. Ini ada jurus kelima yaitu jalin koneksi, membangun ekosistem dukungan. Koneksi yang kuat antara siswa, guru, dan orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik. Misalnya yaitu komunikasi 3 arah yang terbuka, merayakan keberhasilan bersama, menyediakan sistem pendukung emosional. Di SMK Anusen kita sudah menjalin koneksi yaitu antara wali kelas, BK, dan kesiswaan dalam menghadapi siswa bermasalah. Yang jurus keenam yaitu membangun kolaborasi. Kolaborasi itu terdiri dari 4 G, proyek kelompok, peran dan akuntabilitas, keterampilan sosial, dan rasa tanggung jawab. Kerjasama dalam tugas mendorong siswa untuk bekerjasama dalam proyek-proyek yang membutuhkan kontribusi beragam. Ini meniru lingkungan kerja profesional. Contohnya yaitu proyek kelompok berbasis masalah nyata, di mana setiap anggota memiliki peran yang jelas, pemimpin, peneliti, dan presenter. Ini jurus yang terakhir ya,
Jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Nah, ini aslinya juga sangat penting, tapi kita disuruh cuman memberikan 2 jurus kepada anak. Nah, ini yang jurus ketujuh yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang peningkatan efektivitas belajar, yaitu misalnya penataan ruang kelas, mengatur tata letak kelas agar mendukung interaksi dan fokus, misalnya penempatan meja fleksibel dan pencahayaan yang optimal. Nah, sementara ini di kami itu yang di Putri nggih, niku udah misal sistem belajar itu udah bentuk letter U. Nah, niku sampun. Untuk yang putra niki sementara belum. Mohon ya Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru untuk penataan ruang kelasnya dibuat yang senyaman mungkin. Terus pengaturan waktu, menerapkan manajemen waktu yang efektif untuk menghindari kelelahan mental, termasuk teknik Pomodoro atau sesi belajar pendek. Nah, itu pengaturan waktu juga sangat penting untuk mental anak-anak. Efek positif dari menata situasi yaitu situasi yang tertata rapi akan secara langsung meningkatkan fokus siswa dan mendorong produktivitas belajar yang lebih baik. Misalnya ruang kelas itu kan kotor atau ruang kelas itu nyaman kan anak itu kan belajarnya gitu tetap lesu kan. Misalnya SMK niki nggih, misal ruang kelasnya nyaman, terus bersih, terus ada hiasan. Tapi kadang laki-laki itu selalu bilang, "Bu, kita kan udah dewasa, kenapa dikasih ini?" Tapi itu sih buat motivasi anak-anak biar nyaman di kelas belajarnya yang betul ngantuk. Sementara ini kan anak banyak yang ngantuk. Kesimpulan dari ini, kesimpulan dari 7 jurus tadi yaitu kesimpulan dan aksi nyata. Fondasi karakter. 7 jurus BK Hebat adalah fondasi yang kokoh untuk membangun karakter, resiliensi, dan prestasi siswa di masa depan. Langkah kecil awal yaitu mulailah dari langkah yang paling sederhana. Fokus pada kenali potensi dan kelola emosi setiap siswa hari ini. Jadi kita bersama-sama belajar untuk mengenali mengenali emosi anak-anak dan potensi mereka. Terus berbagi praktik, yaitu mari kita bersama-sama berbagi praktik baik dan inovasi BK untuk menciptakan generasi penerus yang lebih hebat. Nah, ini ya yang tadi saya tumbuhkan resiliensi ini kelas 11. Nah, ini hasil dari anak-anak kita. Ini ada yang sampai marah niku kelompoknya Andi niku untung mboten pura, terus tetap kita kasih motivasi biar bisa gimana caranya. Terus Bandang Pura niku larinya sampun habis jamnya, nggak mau berhenti untuk membuat terus. Ini yang kelas 3 yang tentang roda emosi. Karya mereka juga gambarnya ya, bagus, ternyata anak putri itu juga berkarya. Yang roda emosi yang paling niku kelompoknya Mbak Najwa, yang tengah niku Mbak Almira, yang pojok sendiri niku Mbak Siti Hajar. Nah, ini anak tak suruh menceritakan kenapa Mbak Niki roda emosi kalian, kenapa mereka mencerita. Sekarang ngapunten nuwun sewu Bapak Ibu untuk praktek tentang kenali emosi. Bapak itu sama mari Mas Doyong ya.
Ceritakan lagi tadi maksudnya nanti ada niki kita bermain kertas ya, namanya niku bermain kertas emosi. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi, kertas yang masih putih bersih. Terus kami akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap-usap. Misal nanti saya cerita, Bu Ani senang, dan itu kok dius-us, Terus jika merasa kesal, kertas dapat diremas-remas di angsal, diremes-remes terus sekuat tenaga itu di angsal. Terus jika merasa marah, kertas dapat disobek-sobek di angsal, tapi jangan dibuang, ya, tetap masih ada di atas meja. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Maka saya menceritakan. perasaannya cuma 3 itu tadi apa? Berarti senang. Misal Bapak senang. Itu nek senang itu langsung begitu saya cerita ya. Dan saya bocor. Kan ini yang menjadi emosi sekolah itu beda-beda. Enggak semua itu sama. Gitu Bapak, ada Pak Rote, Mbak Puni, Bu Ani itu beda. Makanya nek misal saya bercerita dan saya bocor, makanya Pak Rote saya biasa aja. Bu Ani susah saya bocor kok dari tadi butuh nafas. Nah, waktu itu makanya bisa itu sakit Bapak itu sebenarnya kamu terus. Terus makanya nek kesal, nek gemas. Kalau kesal lemes kuat tenaga. Remas kecil juga boleh kan? Remasan itu enggak harus semuanya bisa boksuan loh kan. Makanya nek marah itu satu tingkat emang emosi yang berlebih Bapak. Itu langsung disobek-sobek saya. Dari cerita yang saya ceritakan ke Bapak, misal enggak ada perasaan apa-apa gitu. Terus aja. Kan makanya itu boleh kan ada gambaran kan bisa jadi ya kan ketika seseorang itu emosi itu berbeda. Berarti dia terus. Saya hampir sama dengan Gus ya. Pertanyaannya kan tadi ada 3 nih yang dari tadi. Kalau misalkan di luar 3 itu contohnya apa? Bingung itu. Berarti tidak ada ekspresi. Iya, bukan ada ekspresi. Ini kan dari cerita kan saya sebenarnya. Karena anak itu emang saya suruh buat, tentu saya buatkan roda. Kok apa itu terus makin mereka tak suruh buat ekspresi mereka harinya apa. Nah ini cuma dari cerita itu makin. Nah perasaannya gitu. Kalau sedih boleh nangis. Boleh. Boleh nangis boleh. Kan ekspresi terserah. Tapi jangan teriak-teriak. Teriak ya boleh, teriak ya boleh. Lanjut. Pagi itu, Bapak, Ibu, guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Kehabisan bensin, dengan susah payah, Bapak, Ibu, guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, kita ekspresikan perasaan Bapak Ibu sekarang dengan motor mogok dan bensin habis. Bisa diekspresikan. Sama diekspresikan sana. Yang kedua, sampailah Bapak Ibu guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Nah, kita ekspresikan. Gimana perasaan Bapak Ibu jika ada anak yang telat? Sambung. Lanjut ya. Pelajaran pun dimulai. Namun
mencari kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Monggo ekspresinya Bapak Ibu. Ketika kita sudah siapkan semuanya, tapi bahan ajar yang kita cari itu nggak ada. Sambut, lanjut. Kok malah seneng malah terus-terus. Jadi nyontek kamu ya. Yang keempat, nggih. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat diselidiki, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Gimana impresi Bapak Ibu? Sudah yang pertama ban bocor, kehabisan bensin. Terus yang kedua, apa itu tadi? Ketinggal. Nah, betul telat dulu. Andinya yang tersangka telat dulu. Cuman bilang maaf, nggak menjelaskan apapun, langsung duduk. Yang ketiga, kita yang bahan ajar ketinggal di nggak tahu di mana, entah di mana. Di kelas kok ya anak malah tidur. Nah, perasaan Bapak Ibu gimana? Masih sabar, masih dielus-elus kertasnya? Lanjut. Jadi kalau Bapak kasih yang sabar. Lanjut, itu lagi pilihan. Yang kelima. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya ingin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Perasaan Bapak Ibu gimana kertasnya? Mau dielus-elus yang sudah diuak-uak? Lanjut ya? Lanjut ya? Yang keenam, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Bapak Guru, Ibu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya, dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ekspresinya gimana tadi? Kertasnya yang sudah dielus-elus. Ya, dielus. Lanjut ya. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sekarang ya, kertasnya kita berdiskusi ya. Kita diskusi dan gali makna ini. Yang pertama, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Monggo, kertasnya berikut. Sehat walafiat. Yang bawah masih mulus. Ini kan masih. Alhamdulillah. Unyai. Ya, gak apa-apa kan ini emang apa itu jenis perasaan dari kita. Misal ada orang, ini kan dari kita. Ya, emang perasaan kita gimana? Berarti yang Bapak
pinjamnya tadi berarti masih galak. Berarti yang galak yang memberi materi ya, Mbak Tuni. Iya, karena tadi sempat mengembalikan dia. Berarti itu udah ekspresi sedikit nggih, Bu Ani, Mbak Tuni, Bu Zia, Bu Risa pojokan nggih. Bu Risa pojokan begini. Juga pojokan ya demikian. Alhamdulillah. Oh sedikit. Oh ya, berarti Mbak Ani kan? Oh alah ya, berarti emang ya wanita berarti emang emosinya tingkatnya lebih tinggi. Berarti ini kertasnya memang sengaja pakai ini ya? Tapi kalau kosong ketahuan kalau dibuka. Kan tadi kita seperti itu. Saya tadi nyanyi Mbak Tuni kok jadi tapi Ditutupi wong J. nggak Terus konsisten kok pembahasan. soalnya tadi ceritanya juga ngaruh Bapak undangan ini kan. Oh gitu. Pertama kayak kita harus mungkin bisa marah, tapi kan yang kedua harus ada anak telat itu kan mungkin kita sudah biasa nggih. Anak maaf sekolah tentu tanpa menjelaskan kita kadang masih toleransi. Jadi kadang masih seperti itu. Konstitusinya disuruh seperti itu. Justru malah ekspresinya di situ. Iya. Iya. Langsung nggih. Nggih. Nah, terus yang kedua nggih lanjut nggih. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Misal buat pasal di soalnya kan yang kedua kertas tadi kan tidak bisa kembali lagi. Menyesal betul. Lagu ini udah benar masuk praktek. Menyesal betul. Iya, emang nggak bisa kembali. Nah, terus ini yang ketiga. Yang ketiga deh, yang ketiga yaitu jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, ini di sini. Jadi, kan kertas, misal ada anak yang berbuat kesalahan sedikit pun, kita jangan langsung memarahi anak. Gitu. Kita gali dulu anak itu kenapa, alasannya apa. Jangan langsung. Kok Ya ampun, Pak. Saya pernah trauma dengan belum. Ampun, Pak. Kita harus cari dulu. Ada yang bakal. Pasti. Pasti semua itu ada alasannya. Gak mungkin anak itu cuma aja ngomong, aku malas sekolah, saya ngantuk. Pasti ada alasannya. Nah, mari kita sama-sama ini belajar. Saya juga belajar. Bapak Ibu guru juga belajar. Kita mulai tadi kenali potensi dan kelola emosi anak kita dan kita. Kita juga, saya juga belajar soalnya saya juga, ya nggak tahu saya juga dia lemah lembut nggak benar. Kita kelola lagi Pak Kader, nopo wajan. Kelola lo belajar lo malam kelola emosi maksudnya emang emosi itu nggak harus marah kan kita tahu mungkin selama ini emosi itu namun marah jadi marah bahasa Inggrisnya kan apa kunci marah angry saya nggak bisa nih Mbak Ani angry nah itu maksudnya marah gue kayaknya semua marah betul emosi itu ada marah sedih itu juga emosi saya Bu Ani ini punya emosi pasti nek udah mentok nangis malah boten muni malah nangis dan itu terus takjub itu terkejut dan itu juga salah satu dari emosi terus yang ketiga yaitu tadi yang lemah lembut itu juga emosi terus jijik itu juga termasuk dari emosi. kembali boleh tepuk tangan sama dia orang rampok. Terima kasih nggih Bapak Ibu atas bantuannya materi hari ini. Demikian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian
Wassalamualaikum